Halo, selamat sore teman-teman semua. Meminta maaf tadi rencananya mau live, tapi ternyata jaringannya tidak bersahabat, jadinya kita recording. Nah, anyway, saya mau ngucapin selamat sore, selamat hari Minggu. Pasti teman-teman sekarang sedang beristirahat, lagi santai. Nah, semoga nanti video dari kita akan mendampingi teman-teman di waktu santai sambil ngopi, sambil makan pisang goreng, sambil ngeteh, dan sambil melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, agak berbeda nih dari biasanya. Tim Indonesia Hidden Heritage biasanya kita siaran pagi live Instagram, tapi karena memang mayoritas dari tim IHH saat ini sedang sibuk mempersiapkan Indonesia Hidden Heritage Week yang akan berlangsung pada tanggal 21 sampai 30 Oktober 2021. Jadi memang kita agak-agak mundur-mundur jadwalnya di beberapa program, tapi nggak apa-apa, we're still going to accompany you untuk memberikan tempat-tempat wisata heritage terkeren kali ini di Kabupaten Bandung Barat. Oh ya, buat teman-teman yang ingin ikutan bergabung jadi volunteernya di Indonesia Hidden Heritage, bisa banget kalian tinggal cek aja di Instagramnya IHA. Di situ ada pengumuman untuk volunteer recruitment gitu. Nanti tinggal gabung aja, tinggal ikutin aja syaratnya dan tinggal hubungin. Di situ ada narah hubungnya kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang volunteering di IHH Week. Oke, kita akan nganterin teman-teman untuk jalan-jalan sore ini kemana? Ke Kabupaten Bandung Barat. Nah, kalau ngomongin Kabupaten Bandung Barat, rata-rata pasti orang berpikirnya liburannya ke daerah Lembang, karena memang Lembang itu yang terkenal banget di Kabupaten Bandung Barat. Dan di Lembang juga selain terkenal dengan wisata alamnya yang sangat cantik dan luar biasa, makanya orang Jakarta sering banget ya jalan-jalan ke Bandung, ke Lembang kalau weekend. Di Lembang juga ada banyak tempat-tempat bersejarah, tapi we're not going to talk about Lembang today. Kita akan jalan-jalan ke daerah lain di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Kota Lama Padalarang. Nah, sebelum kita jalan-jalan lebih jauh ke Padalarang, ada apa di Kota Lama Padalarang? Biasa kalau ngomongin Kota Lama Semarang, Kota Tua Jakarta, Kota Tua Tangerang. Tapi jangan salah, di Bandung Barat selain Lembang, ada juga Kota Lama Padalarang gitu. Nah, kita sedikit balik nih ke Kabupaten Bandung. Jadi, sejarah awalnya, ini yang saya baca ya di beberapa literatur. Jadi, Kabupaten Bandung Barat itu merupakan pecahan awalnya dari Kabupaten Bandung. Nah, zaman dulunya, Kabupaten Bandung ini merupakan sebuah tempat yang juga sangat istimewa sekali ya, karena di daerah Kabupaten Bandung Barat yang dulunya masih dalam rangkaian satu Kabupaten Bandung ditemukan juga tempat dari tulang belulangnya manusia purba di Goa Pawon. Jadi dari zaman prasejarah hingga sekarang Kabupaten Bandung itu memiliki catatan kehidupan manusia dari era purba sampai era masa kini. Jadi cukup kaya sekali kalau kita bicara tentang historical trip atau trip warisan budaya gitu. Nah, di Kabupaten Bandung sendiri dulunya itu kan kalau kita ngomongin tentang kerajaan, era-era zaman kerajaan, Kabupaten Bandung itu masuk ke masanya kerajaan Sunda Pajajaran ya. Saya akan bukakan catatan, saya akan baca nih catatannya supaya nggak salah-salah banget. Karena bukan sejarawan, karena kita juga masih belajar sama seperti teman-teman, kita suka belajar sejarah juga, kemudian kita juga suka baca beberapa literatur dan baca buku juga. Nah, jadi sebelum Kabupaten Bandung berdiri, daerah Bandung itu dulunya dikenal dengan sebutan Tatar Ukur, termasuk daerah kerajaan Timbanganten dengan ibu kota Tegaluar. Kerajaan itu berada di bawah dominasi kerajaan Sunda Pajajaran. Nah, setelah kerajaan Sunda Pajajaran runtuh di sekitaran tahun 1579 sampai 1580 akibat gerakan pasukan Banten dalam usaha-usahanya menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, Tatar Ukur menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Sumedang Larang. Nah, ketika kerajaan Sumedang Larang itu diperintah oleh Raden Surya Diwangsa, Sumedang Larang menjadi daerah kekuasaan Mataram sejak 1620. Oh, ini berarti Belanda sudah masuk ya, karena kalau menurut beberapa catatan Belanda mulai masuk ke daerah yang kita kenal dengan sebutan Batavia atau sekarang Kota Tua Jakarta itu sekitaran 1610 kalau nggak salah. Nah, kemudian Mataram menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanannya di bagian barat terhadap kemungkinan serangan pasukan Banten
dan atau company yang berkedudukan di Batavia, karena Mataram di bawah pemerintahannya Sultan Agung itu bermusuhan dengan company dan konflik dengan Kesultanan Banten gitu. Nah, itu tadi sekilas sejarah awal dari masa masih prasejarah dengan temuan di Goa Pawon sampai dengan masa kerajaannya. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu sampai dengan masa modern ini, Kabupaten Bandung dipecah menjadi kabupaten jadi beberapa bagian, salah satunya di Kabupaten Bandung Barat. Nah, teman-teman, kalau kita sekarang jalan-jalan ke daerah Kabupaten Bandung Barat, waktu itu tim Indonesia Hidden Heritage turun di stasiun Cimahi. Dari stasiun Cimahi kita baru jalan lagi naik mobil sekitar setengah jam masuk ke daerah Bandung Barat atau ke daerah Padalarang. Nah, kita akan masuk sekarang jalan ke daerah Padalarang. Nah, ada yang penasaran nggak sih kira-kira nama Padalarang itu asal usulnya dari mana? Karena setiap nama tempat di Indonesia biasanya itu terlahir karena ada sebuah peristiwa atau sebuah kejadian tertentu gitu. Nah, misalnya saja kalau teman-teman baca ada buku tentang nama-nama tempat di daerah Jakarta. Nah, itu dijelaskan tuh semuanya dari mana asal nama Kuningan misalnya. Ternyata daerah Kuningan yang ada di Jakarta itu merupakan dulunya adalah daerah kekuasaan dari Pangeran Kuningan, lepas dari pertempuran yang di Jayakarta ya. Kemudian dia diberikan tempat di daerah yang sekarang kita kenal dengan daerah Kuningan. Beliau nggak balik lagi ke Cirebon, tapi beliau tinggal di sana dan dimakamkan di sana juga di daerah Kuningan. Makamnya bisa dilihat sekarang ada di gedung Telkomsel. Jadi kalau teman-teman main ke gedung Telkom itu bisa melihat makamnya Pangeran Kuningan. Tinggal masuk cari, tanya apa satu mau ke makam Pangeran Kuningan, nanti ditunjukin deh. Nah, oke, balik lagi ke daerah Padalarang. Nah, jadi tidak banyak memang literatur yang mencatat tentang kota Padalarang gitu. Kalau teman-teman cari dan googling buku tentang kota lama Padalarang atau tentang sejarah Padalarang mungkin agak susah ya ditemukan ya, karena memang jurnal penelitiannya pun masih jarang. Nah, tapi ini dalam buku Pesona Sejarah Bandung yang ditulis Rizky Wiryawan dan diterbitkan oleh penerbit Layung, di sini catatannya ia menuliskan bahwa asal usul nama dan cerita mengenai Padalarang ini dikutip dari dongeng-dongeng Sunda Kabupaten Bandung yang dikumpulkan oleh Mariati Sastrawijaya Kolsum dan Kahyuna. Ada kaitan antara nama Padalarang dengan Dipati Ukur. Oh, mungkin dulu kan juga daerah itu disebut dengan daerah Tatar Ukur ya, mungkin saling berhubungan juga. Kita baca lagi yuk. Di sini disebutkan bahwa ketika Dipati Ukur dikejar-kejar oleh tentara Belanda, mereka tiba di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Padalarang itu, tapi dulu belum punya nama, dan mengadakan musyawarah di sana. Pada waktu itu ada sebagian pasukan Dipati Ukur yang melawan perintahnya Dipati Ukur, sehingga mereka dijatuhi hukuman gantung. Tempat kejadian itu kemudian dinamakan Kampung Gantungan. Akibat banyak pasukan yang tewas digantung, banyak senjata-senjata yang tidak dipergunakan lagi karena dianggap merepotkan apabila membawa senjata-senjata tersebut. Maka diputuskan bahwa senjata-senjata itu akan dikuburkan di dalam tanah agar tidak ditemukan oleh tentara Belanda. Nah, tempat dikuburnya senjata-senjata berada di daerah Cipadang Manah. Senjata-senjata itu bermacam-macam seperti keris, tombak, dan pedang. Akibat kejadian tersebut, tempat itu disebut Padang Larang, tapi kemudian secara lafal menjadi Padalarang, mungkin sebagai tempat yang dilarang untuk dikunjungi karena itu menyimpan senjata dan juga di situ sebagai tempat eksekusi. Nah, kalau kita ngomongin tentang kota tuanya, ada nggak sih arsip-arsip yang bicara tentang kota Padalarang? Nah, ternyata ada dokumen yang merupakan foto udara kawasan Padalarang sekitar tahun 1920-an yang bisa dilihat di lamannya National Museum van Wereldkulturen atau NMVW. Terlihat di sebelah utara atau di belakang stasiun Padalarang, sebuah komplek perumahan hampir setengah luas lapangan bola. Tampak dari foto tersebut menara air yang masih utuh ditutup oleh atap. Tapi kalau kita lihat nih ya teman-teman, biasanya di kota-kota lama itu yang ada stasiunnya, kemudian ada
kegiatan ekonomi yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda biasanya itu memang merupakan daerah perkotaan atau daerah residensial yang cukup ramai. Di situ pasti dibangun fasilitas dan di situ pasti ada banyak perumahan dan banyak tempat-tempat lainnya, tempat-tempat fasilitas lainnya seperti pasar. Kemudian biasanya juga ada restoran atau tempat seperti kantor-kantor yang dibangun untuk kepentingan dari bisnis pemerintahan kolonial sendiri. Jadi seharusnya di kota Padalarang ini ada juga tempat-tempat seperti itu, tapi mungkin either sudah tidak ada lagi karena bencana alam atau memang karena sudah dirubuhkan untuk kepentingan pembangunan pemerintahan di tahun-tahun kemudian. Nah, sekarang kita akan lihat nih, kita akan kemana aja. Tadi kita udah ngomongin sejarahnya Bandung sedikit, kemudian kita ngomongin asal usul nama Padalarang, kemudian kita juga udah melihat ada nggak sih kira-kira catatan sejarah tentang kota Padalarang sendiri. Nah, sekarang kita mau lihat nih dari catatannya tim Cagar Budaya Kabupaten Bandung Barat, itu dipetakan ada banyak sekali sebenarnya cagar budaya yang ditemukan atau objek yang diduga cagar budaya yang ditemukan di daerah Kabupaten Bandung Barat. Nah, waktu kita berkunjung ke sana ngobrol-ngobrol dengan tim Cagar Budaya dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kita diberikan informasi bahwa di KBB itu ada sekitar, sebentar saya buka catatannya, ada sekitar 170 yang sudah dipetakan oleh tim cagar budayanya. Nah, di daerah Padalarang sendiri itu ada sekitar 12. Sebentar ya, kita akan cek ada apa saja di daerah Padalarang. Oke, yang pertama pastinya foremost adalah stasiun kereta api Padalarang. Nanti kita akan ngobrol sedikit tentang stasiun kereta api Padalarang. Kemudian pabrik kertas Padalarang, ini merupakan pabrik kertas pertama dan tertua yang dibangun di Indonesia. Kemudian ada perusahaan air minum kemasan. Nah, ini saya belum tahu nih perusahaan air minum kemasan yang mana. Kemudian rumah tinggal pabrik kertas, mes rumah tinggal karyawan pabrik kertas. Ini masih satu lingkungan dengan pabrik kertas Padalarang. Kemudian ada lagi kantor X Kewedanan yang sekarang jadi Kecamatan Padalarang. Nah, jadi di Kabupaten Bandung Barat itu ada 6 kantor X Kewedanan, yang terkenal mungkin yang di Ciparai ya, tapi salah satunya adalah yang di Padalarang ini. Kemudian ada stasiun kereta api Cilamek, ada orang yang dari Cilamek di sini. Kemudian ada makam Eyang Prabu Yuda Kertadikusuma, siapa beliau nanti kita akan ngobrolin. Kemudian ada rumah model Belanda milik Haji Lomri. Seperti yang tadi kita udah ngomongin, ini kan sebuah kota yang jadi residensial juga, jadi pasti ada banyak perumahan sebenarnya pada masanya. Kemudian ada makam keramat Kaputihan, ada stasiun kereta api Tagok Apu, dan juga ada makam pahlawan tak dikenal Pasir Cikur. Nah, ini kejadian di Pasir Cikur juga merupakan salah satu pertempuran yang cukup menyedihkan ya ceritanya ya. Nanti kita akan ulas pertempuran di Pasir Cikur dari cerita saksi mata yang kebetulan masih hidup ketika kisahnya dituturkan. Usianya sudah hampir 100 tahun pada saat cerita tersebut direkam oleh salah satu artikel dari koran di ibu kota. Nah, kita akan segera jalan-jalan dulu nih ke stasiun kereta api Padalarang. Sayangnya waktu dari Jakarta kita nggak bisa berhenti di stasiun kereta api Padalarang. Padahal kereta api ini merupakan salah satu heritage-nya KAI karena merupakan kereta api yang punya sejarah itu cukup panjang. Nah, seperti apa ceritanya sekarang kita simak catatan tentang stasiun kereta api Padalarang. Kita banyak ngebetnya nih, nggak sebenarnya supaya nyeritainnya nggak salah gitu. Oke. Nah, sebagai bagian dari pembangunan jalur kereta api Bogor, Bandung, Banjar, Kutoarjo, Yogyakarta, stasiun Padalarang itu punya peranan yang sangat penting dalam sejarah perkereta-apian. Stasiun ini sendiri dibuka pada 17 Mei tahun 1884 bersamaan dengan pembukaan jalur kereta api segmen Cianjur Padalarang, Bandung. Nah, pada awalnya stasiun ini menjadi titik persinggahan kereta api rute Jakarta-Bandung via Bogor, dan semenjak pengoperasian jalur baru Cikampek Padalarang pada tahun 1906, stasiun ini mulai melayani kereta api dari Purwakarta.
Nah, menariknya ada suatu catatan sejarah yang sangat penting. Pada saat invasi Jepang ke Hindia Belanda pada tanggal 7 Maret tahun 1942, tepat di pukul 6 sore, stasiun ini pernah dibom jalurnya oleh Jepang sehingga kereta api nggak bisa lewat. Dan salah seorang Belanda itu dia menuliskan catatan bertutur dalam kisahnya, namanya J.C. Baker. Beliau bilang bahwa begitu jalur dibom, distribusi makanan kepada larang bagi warga dan tentara Kenil itu menjadi sangat terganggu. Jadi bisa dibayangkan stasiun Padalarang berarti memang sempat hancur pada saat itu ya. Nah, kalau kita lihat lagi secara lebih jauh, stasiun ini pastinya karena di sana dibangun juga kawasan ekonomi dengan berdirinya pabrik kertas Padalarang. Di sini ada tulisan juga bahwa ada beberapa kisah yang mungkin jarang dibahas tentang stasiun ini, seperti jalur menuju pabrik kertas Padalarang. Nah, dahulunya stasiun ini diyakini sebagai tempat singgah kereta api pengangkut merang sebagai bahan pembuatan uang kertas Indonesia pada masa itu. Jadi memang kalau kita lihat misalnya salah satu contohnya itu stasiun di Rangkas Bitung ya. Kalau di Rangkas Bitung itu stasiunnya digunakan sebagai jalur untuk mengangkat hasil perkebunan dari kawasan Banten menuju Batavia. Nah, ini sama halnya dengan yang ada di kawasan Padalarang ini gitu. Biasanya memang stasiun kereta api itu dimanfaatkan peruntukannya untuk mengangkut bahan perkebunan, kemudian juga mengangkut kebutuhan pabrik-pabrik yang dibangun oleh Belanda di sekitaran kota tersebut gitu. Nah, kalau di sini kan kertas ya, berarti di sini tadi dibilangnya sebagai pengangkut merang. Jadi merang digunakan sebagai pembuatan uang kertas pada masa itu gitu. Nah, kalau teman-teman lihat bangunannya itu memang masih bangunan tua sekali, stasiun Padalarang. Kalau dia dibangun di tahun 1800-an tadi ya, itu memang hampir sejaman dengan stasiun-stasiun lainnya yang dibangun oleh Belanda, oleh SS ya kalau nggak salah. Jadi nama perusahaan yang membangun kereta di Pulau Jawa pada era tahun 1800-an itu. Jadi kalau kita lihat bangunan-bangunan kereta api bersejarah di daerah Jakarta itu masih banyak sekali, dan di daerah Pulau Jawa itu hampir semuanya dibangun pada masa yang bersamaan, sekitar tahun 1800-an sampai dengan 1900-an. Kalau teman-teman main boleh ambil foto-foto di stasiun Padalarang. Cuman sayangnya memang saat ini stasiunnya, walaupun statusnya itu dilindungi sebagai KAI Heritage, tapi memang perawatannya masih belum maksimal ya. Tempatnya masih agak berantakan karena sekarang berada di dekat pasar. Jadi masih kurang teratur. Hopefully nanti kalau Kota Lama Padalarang direvitalisasi bisa menjadi bagian dari tempat berwisata juga, karena kalau kita lihat seperti stasiun Jakarta Kota, stasiun Jatinegara, dan stasiun-stasiun tua lainnya yang ada di beberapa tempat di Pulau Jawa sudah menjadi bagian dari atraksi wisata sendiri gitu. Nah, tidak seberapa jauh dari stasiun Padalarang, kalau kita lihat di Google Map, dari stasiun Padalarang menuju pabrik kertas itu lokasinya cukup berdekatan ya teman-teman. Nah, ada bangunan yang sering banget teman-teman lihat, yaitu bangunan yang apalagi yang tinggalnya di daerah Padalarang ya pasti sering banget nih ngelewatin pabrik kertas Padalarang. Nah, pabrik kertas Padalarang ini sangat fenomenal sekali karena merupakan pabrik kertas tertua dan pertama yang hadir di Indonesia. Nah, dibangun pada tahun berapa? Perkiraannya pabrik kertas Padalarang itu dibangunnya di sekitar tahun 1921. Kita akan buka catatan tentang pabrik kertas Padalarang. Nah, menurut catatan sejarah, pabrik kertas Padalarang didirikan pada tanggal 22 Mei dengan nama NV Papier Fabrik Padalarang, yang merupakan cabang dari Papier Fabrik Nijmegen yang ada di negeri Belanda. Pabrik kertas Padalarang merupakan pabrik kertas pertama di Indonesia. Disinilah berbagai kertas untuk dokumen-dokumen berharga seperti ijazah, akte, buku rapot, SKCK, dan sejumlah kertas-kertas berpengaman lainnya diproduksi. Pengaman berupa tanda air dan serat-serat khusus pada kertas yang diproduksi menghindarkan dokumen-dokumen berharga tersebut dari pemalsuan. Pabrik kertas di Pabrik Kertas Padalarang
produksi kertas dari pabrik kertas Padalarang tersebut dihasilkan dari 3 mesin utama. Nah, ini mesinnya udah pada tua-tua semua nih. 2 diantaranya merupakan produk Jerman peninggalan Belanda dari tahun 21 dan dari tahun 31. Sementara satu mesin lainnya merupakan produk Jepang tahun 1974. Jadi yang paling baru yang tahun 74 kalau di sini catatannya. Kedua mesin peninggalan Belanda tersebut juga mengawali operasional perusahaan yang semula bernama Namloze Vennootschap Papierfabrieken Padalarang dengan direktur pertamanya yaitu Insinyur C.W.J. Hoyer. Perusahaan ini punya headquarter tadi di Belanda. Alasannya kenapa sih Belanda tuh membangun pabrik kertas di Padalarang? Nah, jadi ada alasan kenapa pabrik kertasnya didirikan di Padalarang, yaitu karena sebenarnya pabrik kertas itu sendiri dekat dengan sumber mata air Cimeta yang dibutuhkan untuk proses produksi. Sampai sekarang perusahaan ini juga masih memanfaatkan sumber air itu. Jadi sampai sekarang kan masih beroperasi ya. Pabrik kertas Padalarang tuh jadi peruri sekarang teman-teman. Nah, itu masih memakai sumber mata airnya dari Cimeta. Dari awal berdirinya, pabrik ini mengalami perkembangan pesat. Pada tahun 39 punya cabang di Probolinggo, kemudian memproduksi buku Leces. Ini juga terkenal ya, Leces ya. Nah, setelah Indonesia merdeka, kemudian perusahaan ini diambil alih oleh pemerintah dan menjadi perusahaan negara. Jadi sekarang tadi yang sudah saya sebutkan jadi peruri. Nah, dengan usianya yang hampir mencapai 1 abad, perusahaan yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar, luas banget ya, 6,5 hektar, ditetapkan sebagai cagar budaya gitu. Jadi udah ada pelangnya sih teman-teman, kalau mau main ke sana udah ada pelang cagar budayanya. Nah, keaslian bangunannya juga masih terjaga. Di situ nggak jauh di situ ada komplek perumahan dari karyawan seperti biasa. Kalau kita lihat yang di Maxoli 2 minggu lalu kita bahas tentang Maxoli ya. Jadi perusahaan Maxoli adalah perusahaan kelapa sawit, minyak kelapa, perusahaan minyak kelapa, kok kelapa sawit sih, perusahaan minyak kelapa. Dan mereka juga selain pabrik mereka punya tempat untuk karyawannya, jadi ada mesnya. Jadi hampir di semua pabrik-pabrik yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan Belanda itu pasti biasanya memiliki mes karyawan di dekat pabrikannya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, sayangnya di sini ditulis masih minim sekali kunjungan masyarakat ke lokasi perusahaan tersebut. Nah, bisa nggak sih kita mengunjungi ke sana sebagai masyarakat atau sebagai penggiat sejarah atau teman-teman yang suka berwisata sejarah? Boleh banget teman-teman. Bisa biasanya boleh menghubungi bagian dari HR-nya atau bagian humasnya. Kok HR ya, bagian humas maksudnya. Saya agak-agak misword mulu dari tadi ya, maaf ya teman-teman. Udah capek cenah, sepanjang minggu ini sibuk banget memang. Jadi biasanya bisa menghubungi bagian PR-nya untuk berkunjung, atau teman-teman bisa bareng dengan tim Indonesia Hidden Heritage nanti untuk jalan-jalan ke pabrik kertas Padalarang. Dan gak hanya ke sana, kita juga akan mengunjungi beberapa spot wisata heritage yang sudah diidentifikasi sebagai tempat yang seru banget buat teman-teman kunjungin bersama tim IHH. Nah, dari pabrik kertas Padalarang kita akan jalan lagi nih, kemana kira-kira? Ayo tebak-tebak. Nah, tadi sudah sempat disebutkan ada sebuah makam yang cukup tua, namanya makam Eyang Prabu Yuda Kertidikusuma. Siapakah beliau? Kita akan simak kisah beliau, Prabu Yuda Kertidikusuma. Jadi tidak banyak catatan tentang beliau, tapi menurut penelitian sejarah beliau adalah seorang pembesar dari Pajajaran. Ini teman-teman bisa lihat catatannya di www.sigarayakbb.com yang merupakan website yang dikelola oleh tim Cagar Budaya Kabupaten Bandung Barat. Nah, Eyang Prabu ini merupakan pembesar dari Pajajaran. Kehadirannya ke tempat tersebut sebenarnya itu dalam rangka ke Kabupaten Bandung Barat ya, dalam rangka kontrol ke wilayah daerah-daerah kekuasaan Pajajaran, mengingat lokasi tersebut sangat cocok sebagai tempat tinggalnya. Jadi beliau suka dengan lokasinya dan jatuh hati, kemudian deciding untuk membangun tempat tinggal. Akhirnya beliau tinggal di situ bersama istrinya, yaitu Dewi Mistu Kacanitani. Sebentar, kita lihat. Oh, namanya adalah Dewi Mistu Kacaknitam. Nah, menurut catatan atau risalah dari keturunannya,
Beliau itu masih bersaudara dan keturunan penguasa atau kedalaman Cibalagung Cianjur. Jadi masih berkaitan ya teman-teman ya. Nah, di masa hidupnya itu diperkirakan pada pertengahan abad ke-16 dan pertengahan abad ke-17. Di zaman itu kerajaan Pajajaran, raja yang berkuasa adalah Nila Kendra pada tahun dimulai kekuasaannya pada tahun 1551. Saya nggak terlalu familiar nih sebenarnya dengan sejarah kerajaan Pajajaran, jadi masih harus banyak belajar dan baca bukunya. Makam Eyang Prabu sendiri itu posisinya berada di barat laut dari ibu kota Kabupaten Bandung Barat. Nah, berjarak sekitar 7 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah. Nah, ada yang udah pernah ke daerah Ngamprah belum? Dari stasiunnya tuh lumayan jauh ya teman-teman ya, sekitar 15 menitan gitu sih berkendara. Lokasinya berada di sebelah barat Jalan Negara antara Padalarang Purwakarta. Makam Eyang Prabu posisinya berdampingan dengan istrinya. Eyang Prabunya ada di sebelah barat dan istrinya di sebelah timur. Kedua makam dipagar dan ada cungkupnya. Saya belum sempat nih datang ke makam keramat waktu kunjungan ke Kabupaten Bandung Barat karena waktunya terbatas. Nah, di sini juga dituliskan bahwa di situ ada prasastinya menandakan nama dan masa hidupnya. Kurang lebih 30 meter ke arah timur terdapat makam putra ketiganya, yaitu Prabu Sacha Komala Dewi. Makam putra ketiga ini pun kondisinya baik dan terawat. Terus ada keramiknya, kemudian di situ terdapat prasasti lagi yang menandakan tentang nama serta titi mangsa masa kehidupan. Oh, lengkap sekali ya di sini. Jadi teman-teman yang suka wisata sejarah, suka historical trip atau wisata heritage, harus banget nih berkunjung ke makam keramat Eyang Prabu Yuda Kartidikusuma gitu. Kalau mau tahu lebih banyak nanti bisa tanya sama tim cagar budayanya Kabupaten Bandung Barat. Kita akan tag Instagramnya. Jadi teman-teman yang mau nanya-nanya, penasaran mau membuat trip bersama teman-temannya, boleh banget hubungi tim cagar budaya, atau nanti boleh bareng dengan tim Indonesia Hidden Heritage. Males nih kak, cuman mau jalan aja, nggak mau repot ini itu, boleh, ayo kita jalan-jalan bareng, nanti jalan-jalan bareng saya dan teman-teman. Oke, dari makamnya Eyang Prabu Yuda Kartidikusuma ini kita akan jalan lagi ke sebuah pusara pejuang tanpa nama. Ini kisahnya sedih banget ya teman-teman, walaupun tidak banyak catatannya, tapi ada beberapa sumber yang kami dapatkan yang berkisah tentang si kejadian dari peristiwa penyergapan pasukan Belanda kepada pasukan pejuang Indonesia yang terjadi di sekitaran daerah di mana makam pahlawan ini ditemukan gitu. Jadi ini ada di daerah kawasan Pasir Cikur, Kampung Cadas Gorowong di Padalarang. Nah, dikisahkan oleh Pak Wiharya, seorang warga kampung Cibodas. Suatu hari ia tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang saat tengah menumbuk buah gandrung di depan rumahnya puluhan tahun yang lalu. Mereka yang merupakan rombongan pasukan atau tentara asing menyambangi kediamannya saat hari masih pagi. Seorang serdadu yang bisa berbahasa Melayu bertanya kepadanya tentang lokasi jalur rel kereta api Bandung Cianjur. Awalnya Wiharya pikir dia salah dengar gitu, karena serdadu itu menyebut istilah sepur atau kereta api dalam pertanyaannya. Yang terdengar di telinga pria itu adalah skul, bukan sepur. Nah, kemudian dia menceritakan tentang di mana lokasi dari jalur rel kereta api tersebut. Nah, setelah itu Wiharya melihat pasukan Belanda berpencar. Ternyata kehadiran pasukan Belanda itulah yang kemudian menjadi titik awal penyergapan dan penyerangan sejumlah pejuang dari TKR yang sedang beristirahat di Pasir Cikur yang berada di perbukitan dan berdampingan lokasinya dengan jalur rel Bandung Cianjur. Nah, Wiharya kemudian menceritakan lagi bahwa itu merupakan sebuah serangan mendadak karena pejuangnya juga saat itu memang tidak dalam posisi sedang siap tempur, tapi sedang beristirahat. Lokasi mereka beristirahat pun tidak strategis sebagai tempat pertahanan karena berada di bawah bukit lain yang oleh warga sekitar disebut sebagai wilayah pasir tulang.
Di ketinggian pasir tulang, para pejuang menjadi sasaran empuk pasukan Belanda yang menembakinya. Nah, di sini juga dikisahkan bahwa setelah kejadian itu, warga yang mengetahui adanya terjadi penembakan bersembunyi, mereka pada takut dan baru berani keluar setelah 2 hari setelah memastikan bahwa tidak ada lagi serangan dari pasukan Belanda. Nah, kalau kita lihat memang ini sangat minim sekali literasinya teman-teman tentang peristiwa ini, tapi ada sebuah catatan dalam sebuah buku yang terkait dengan peristiwa penyergapan ini, kemungkinan besar ya. Di sini dituliskan bahwa di dalam sebentar saya cek ya. Nah, ini ada sebuah catatan sejarah di dalam buku Siliwangi dari masa ke masa. Peristiwa pertempuran yang tercatat di wilayah Padalarang dan Cipatat adalah peristiwa pertempuran Gunung Masigit yang terjadi di 17 Desember 1945. Pertempuran terjadi saat konvoi pasukan sekutu kena serbu Batalion 5 dari Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Duyeh di wilayah Cibogo. Tentara Keamanan Rakyat ini penyergapannya kemudian membuat sekutu mendatangkan bala bantuan udara. Namun imbas pencegatan konvoi sekutu ini juga nggak main-main damage-nya setelah itu. Di ruas Jalan Bogor-Bandung, sekutu melakukan serangan balasan ke kampung-kampung seperti di wilayah Ciawi, Pacet, Cugenang, Ciranjang, Raja Mandala, Cipatat, dan Padalarang, termasuk si peristiwa Pasir Cikur ini kemungkinan besar. Jadi kalau kita mengacu ke buku itu, penjelasan singkat dari buku itu, kejadian penembakan di Pasir Cikur merupakan dampak dari sweeping pasukan Belanda terhadap pasukan pejuang Tentara Keamanan Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah ini. Jadi kayak aksi balas dendamnya gitu, karena sudah konvoinya sudah dicegat dan sudah dibombardir oleh Batalion 5 sebelumnya. Nah, jadi itulah tadi kelumit kisah tentang di Pasir Cikur. Teman-teman bisa cek di Pikiran Rakyat untuk cerita lebih lanjutnya. Dan kita juga mau menambahkan informasi kepada teman-teman yang ingin berkunjung ke daerah Bandung Barat. Untuk saat ini harap selalu kenakan masker karena masih dalam masa PPKM. Jadi stay safe saat melakukan kunjungan. Nah, teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti cerita, walaupun tidak bisa banyak seperti biasanya, tapi we hope yang sudah kami sampaikan hari ini tentang tempat-tempat wisata sejarah di Bandung Barat bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah stay tune, sudah nonton tentang tempat-tempat wisata sejarah seru yang bisa dikunjungi di Bandung Barat versi Indonesia Hidden Heritage. Terima kasih sudah bersama kami selama setengah jam ini. Nah, hopefully kita bisa jumpa lagi di next session. Di minggu depan kita akan ketemu lagi dan ngobrolin tentang tempat-tempat seru lainnya yang bisa kita kunjungin di daerah Kabupaten Bandung Barat. Selamat beristirahat, have a nice Sunday. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga, dan juga siap-siap lagi nih besok untuk kembali bekerja. Semangat selalu teman-teman. Keep safe, selalu kenakan masker ketika teman-teman berkunjung ke public area, jaga selalu kesehatan, dan sampai jumpa di ngobrol-ngobrol seru lainnya dengan tempat-tempat bersejarah dan wisata heritage keren yang direkomendasikan oleh tim Indonesia Hidden Heritage. Ciao, salam.